Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh lan bin sepuh, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Saat ini saya akan sampaikan pernyataan mengenai Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berbagai kitab. Ahmad meriwayatkan dari Atok bin Yasar, katanya, aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum dan berkata kepadanya, beritahukan kepadaku mengenai sifat-sifat Rasulullah yang tersebut dalam Taurat. Jawabnya, baiklah, demi Allah, baginda disifatkan dalam Taurat seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, memberi berita gembira, pembawa berita ancaman, dan sebagai pelindung bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan pesuruhku. Aku menamakanmu sebagai mutawakkil, yakni orang yang bertawakal. Engkau bukan seorang yang buruk akhlak, lagi keras hati, dan bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar. Tidak juga membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan selalu memaafkan dan mengampuni. Allah tidak akan mengambil nyawanya selagi mereka belum menegakkan agama yang bengkok dengan kalimat La ilaha illallah. Dengannya ia akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan kolbu-kolbu yang tertutup. Al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abdullah, sedang Al-Baihaqi dari Ibnu Salam. Dan dalam satu riwayat, sampai dia Allah meluruskan agama yang bengkok dengannya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Ahbar dengan isi yang sama. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha secara ringkas. Wahab bin Munahbih meriwayatkan bahwa Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam kitab Zabur, hai Daud, sesungguhnya akan datang selepas kamu seorang Nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad, seorang yang jujur dan sebagai seorang sayyid, yakni penghulu. Aku tidak akan murka kepadanya selama-lamanya, dan ia juga tidak menyebabkan aku murka kepadanya selama-lamanya. Dan sesungguhnya aku telah mengampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang sebelum ia memaksiatiku. Umatnya adalah umat yang dirahmati. Aku mengaruniakan kepada mereka ibadah nawafil, sebagaimana aku telah mengkaruniakannya kepada para nabi, dan aku telah menetapkan atas mereka ibadah fardu seperti yang telah aku tetapkan atas para nabi dan rasul, sampai mereka datang kepadaku pada hari kiamat, dan cahaya mereka adalah seumpama cahaya para nabi, sampai pada firman-Nya, hai Daud, sesungguhnya aku melebihkan Muhammad dan umatnya di atas seluruh umat.
Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah juz 5 halaman 386 dari Sa'id bin Hilal bahwa Abdullah bin Amr berkata kepada Ka'ab, kabarkan padaku mengenai sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ka'ab berkata, aku mendapatkannya di dalam kitab Allah, yakni Taurat, yang berbunyi, sesungguhnya Ahmad dan umatnya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang senang maupun dalam keadaan susah. Mereka membesarkan Allah dengan bertakbir di setiap tempat yang tinggi dan mensucikan Allah dengan bertasbih di setiap tempat. Teriakan mereka menembus langit. Suara mereka ketika mendirikan solat seperti dengungan lebah di atas batu. Mereka berbaris dalam shaf untuk mendirikan solat seperti barisnya para malaikat. Dan mereka berbaris dalam peperangan seperti barisnya mereka di dalam solat. Apabila mereka berperang di jalan Allah, maka malaikat-malaikat menjaga mereka di bagian depan dan belakang dengan tombak yang kuat. Apabila mereka menghadirkan diri dalam barisan pertempuran di jalan Allah, Allah akan menaungi mereka. Dan Ka'ab berisyarat dengan tangannya sebagaimana burung nasar yang menaungi sarangnya, dan mereka tidak melarikan diri dari medan peperangan sedikit pun. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dengan sanad yang lain, bersumber dari Ka'ab, Muhammad dan umatnya senantiasa memuji Allah pada setiap keadaan, membesarkan Allah dengan bertakbir di setiap tempat yang tinggi, senantiasa mengawasi matahari untuk mengetahui waktu solat. Mereka mendirikan solat 5 waktu dalam sehari tepat pada waktunya, walaupun mereka sedang berada di tempat yang kotor. Mereka mengikatkan kain mereka dari pinggang sampai kedua lutut dan menuangkan air pada anggota-anggota wudhu dengan sempurna. Abu Nuaim juga meriwayatkan kabar ini dengan sanad yang lain dan bersumber dari Ka'ab secara panjang. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.